Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Tak terasa sudah minggu ke-9 kita beribadah secara virtual. Ya, tentu ada banyak hal yang baik yang kita bisa sama-sama belajar, kita bisa bersama-sama nikmati dan alami dengan keluarga kita maupun juga dengan komunitas kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu lewat pandemi COVID-19 ini ada banyak hal yang baik yang kita boleh terima, kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Ya, kalau saya mendengar di mana banyak keluarga yang sudah boleh memiliki ya mesbah keluarga, ada kesehatan, bersepakat di dalam doa, di dalam penyembahan, bahkan banyak juga komsel-komsel begitu menjadi solid, ya menjadi menyatu dan harmonis sekali, bisa saling melayani, memberkati satu dengan yang lain. Nah, saya percaya bahwa ini semua adalah bagian dari proses kerohanian kita yang Tuhan kerjakan lewat pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang akan membuat kita boleh tetap kuat, boleh tetap teguh, boleh tetap saudaraku melewati semua proses pandemi ini dengan kemenangan. Ya, ada banyak orang yang juga hari-hari ini mulai menjadi lemah, mulai menjadi khawatir, bahkan semakin takut karena memikirkan dampak sesudah COVID ini selesai. Tetapi mari kita akan sama-sama mendengar apa yang Tuhan katakan, supaya kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan setelah nanti COVID ini selesai, dampaknya pun tetap kita bisa melewatinya dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal 9 ayat 28, firman Tuhan berkata bahwa sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Jadi artinya saudaraku, semua yang tertulis dalam Alkitab itu pasti terjadi. Ya, hal-hal yang akan terjadi nanti adalah hal-hal yang mungkin lebih besar dari pandemi ini, saudaraku. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, bagaimana Yesus memperingatkan kita tentang akhir zaman, tentang hari sebelum kedatangannya, bahwa akan ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi. Ada kelaparan di mana-mana, ada gempa bumi di mana-mana, saudaraku. Ya, kalau kita boleh melihat satu contoh saja di dalam Indonesia, saudaraku. Ya, tahun 2004 ada tsunami di Aceh yang meninggal ratusan ribu, 250 ribu lebih orang yang meninggal. Kemudian tahun 2018 gempa bumi dan juga likuifaksi di Palu, saudaraku. Ada ribuan orang terkubur hidup-hidup. Nah, semua ini sudah dinubuatkan, semua ini sudah disampaikan oleh Tuhan bahwa ini pasti akan terjadi. Dan hal-hal yang lebih lagi dahsyat daripada itu juga pasti akan terjadi sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu, saudara. Ya, kalau kita nanti baca, saudaraku, kitab Wahyu, ya mulai dari pasal yang ke-6 ketika meterai mulai dibukakan. Ada banyak peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, saudaraku. Ya, yang lebih dahsyat dari pandemi ini. Namun, saudara jangan takut. Ya, kita percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, kita akan melewati semua ini sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, Yesus mengingatkan kepada kita juga bahwa, saudaraku, barang siapa yang mendengar ya firman-Ku, yang mendengar pengajaranku, yang mendengar suaraku dan melakukannya, dia adalah orang yang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Sehingga ketika badai datang, hujan dan banjir, saudaraku, hidupnya tetap kuat karena membangunnya di atas batu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mendengar apa yang firman Tuhan katakan, kita merenungkannya dan kita mau mempraktikkannya di dalam hidup kita pribadi dan juga di dalam keluarga kita, bahkan juga di dalam komunitas ya yang kita juga ada di dalamnya.
Saya mau mengajak Bapak Ibu membaca di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-11. Ya. Perikop ini berjudul Hidup Orang Kristen. Ya. Saya pakai istilah yang lain, kehidupan komunitas kerajaan Allah. Ya, menyambung apa yang di minggu lalu ya Pak Edi sudah sampaikan bahwa kita hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Ya, itu sebabnya marilah kita ya bersyukur, beribadah kepada Tuhan dengan patut dan hormat. Nah, kita mau lihat dalam Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan 11 ini, apa yang firman Tuhan katakan buat kita semua. Ayat yang ke-7 mulai berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudaraku, nasihat firman Tuhan buat kita hari ini bahwa diingatkan kesudahan dari segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu, apa yang kita lihat hari ini, apa yang kita punya hari ini, apa yang kita pegang hari ini, semua harta benda yang kita punya, rumah, mobil, dan sebagainya, saudaraku, semua itu akan berkesudahan. Dikatakan sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, saudaraku, lewat pandemi ini, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan, saudaraku, ya usaha, ada banyak orang kehilangan, saudaraku, ya peluang-peluang di dalam bisnisnya. Saudaraku, dan mereka menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah, dan sebagainya. Sehingga saudaraku, mereka kehilangan, ya, kehilangan saudaraku, damai sejahtera, kehilangan sukacita, ya saudaraku. Nah, firman Tuhan berkata di sini, kita harus sadari bahwa segala sesuatu ini akan berkesudahan. Ya, sebagaimana juga Yesus ingatkan, saudaraku, semua yang ada di bumi ini akan lenyap, saudaraku. Ya, di dalam dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17 berkata bahwa dunia ini berserta dengan keinginannya sedang lenyap. Tetapi katanya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Ya, saudaraku, itu sebabnya mari kita mau ikuti apa yang perintahkan oleh firman Tuhan hari ini. Ya, kuasai dirimu, saudaraku. Ya, kuasai dirimu, kuasai pikiranmu, kuasai jiwamu, saudaraku. Ya, dan biarlah kau jadi tenang. Supaya apa, saudaraku? Supaya engkau bisa berdoa. Supaya engkau bisa tetap menyembah Tuhan. Supaya engkau bisa tetap mendengar apa yang Tuhan hendak lakukan dalam hidupmu. Supaya engkau bisa tetap, saudaraku, kuat di tengah-tengah, saudaraku, persoalan demi persoalan akan terjadi nanti, saudaraku. Ya, semua yang akan terjadi nanti yang lebih dahsyat dari pandemi ini, saudaraku, engkau bisa tetap akan menang ketika engkau bisa, saudaraku, tenang, menguasai diri dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap menyembah Dia, percaya kepada Dia, saudaraku, bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Semuanya ada di bawah kontrolnya Tuhan. Ya, jadi saudaraku, nasihat firman Tuhan ini adalah mari saudaraku, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kalau dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini ditulis oleh Petrus kurang lebih 2000 tahun yang lalu, saudaraku. Kalau hal ini saudaraku kita saudaraku tempatkan di dalam masa kita hari ini, maka kesudahan segala sesuatu itu sudah semakin dekat. Ya. Kita nggak tahu persis kapan, tetapi yang pasti itu akan terjadi, saudaraku. Ya, saudaraku, oleh sebab itu, mari kita akan lihat selanjutnya apa yang perlu kita lakukan. Setelah kita bisa berdoa, bisa tenang, bisa menguasai diri, kita bisa tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan, ada di dalam penyembahan kepada Tuhan, ada di dalam, saudaraku, iman, percaya kepada Tuhan. Maka hal yang berikut yang kita perlu lakukan, di dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, tetapi yang terutama, artinya, saudaraku, ada hal yang penting. Setelah, saudaraku, engkau bisa menguasai diri, menjadi tenang, dan bisa tetap berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Ada hal yang penting yang saudara juga harus lakukan. Adalah, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, Tuhan ingatkan untuk kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kenapa harus mengasihi dengan sungguh-sungguh? Karena kecenderungan manusia ketika ada persoalan, ketika ada sesuatu masalah dalam hidupnya, cenderung, saudaraku, dia mengasihi diri sendiri. Dia tidak bisa lagi mempraktikkan, saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan tentang kasih. Kasih itu murah hati, ya, kasih itu panjang sabar. Saudaraku, kasih itu, saudaraku, ya, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, nah, sebagaimana Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa hendaklah kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Maka kita itulah adalah murid-muridnya, saudaraku. Jadi Tuhan minta supaya kita sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Karena dikatakan tadi bahwa kasih itu menutupi banyak dosa. Apa maksudnya, saudaraku, kasih itu menutupi banyak dosa? Ketika, saudaraku, kita mengasihi seseorang, mengasihi saudara kita yang sedang mengalami, ya, kekurangan, sedang mengalami, saudaraku, keterpurukan, sedang mengalami, ya, pergumulan, sedang mengalami kekhawatiran, sedang mengalami ketakutan, maka, saudaraku, kita bisa menolong saudara kita itu, saudaraku, terlepas dari jerat dosa atau terlepas dari tipu daya dosa. Saudaraku, kalau misalnya dia sedang dalam kekurangan, saudaraku, dia membutuhkan, ya, sesuatu, atau dia kekurangan dalam hal keuangan, saudaraku, kita bisa menolong dia. Ya, mungkin ada yang kita bisa berikan kepadanya, saudaraku, dengan mengasihi dia. Saudaraku, kita menolong dia untuk dia terlepas dari jerat hutang, saudaraku. Karena bisa saja, saudaraku, karena dia kebutuhan, ya, keluarganya membutuhkan uang untuk makan, minum, untuk membayar hal-hal yang mereka perlukan dalam hidup ini, sehingga bisa saja, saudaraku, ada godaan untuk meminjam uang. Ya, yang bahayanya adalah kalau dia meminjam kepada, ya, lembaga atau kepada pribadi-pribadi yang, saudaraku, malah justru membawa dia kepada kesulitan lebih besar karena bunga pinjaman, ya, dan sebagainya, saudaraku. Itu sebabnya ketika kita mengasihi, kita mencegah orang ini atau mencegah saudara kita ini dari berbuat dosa. Ya, jadi, saudaraku, mengasihi. Firman Tuhan berkata juga, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, artinya kita harus betul-betul mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18 berkata demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, hidup di dalam komunitas kerajaan Allah, hal yang utama, yang penting untuk kita lakukan bersama-sama adalah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Yang berikut, saudaraku, ayat 9 berkata, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Wow. Ya, memberi tumpangan, saudaraku. Tumpangan di sini adalah maksudnya, saudaraku, ketika saudaramu berkekurangan, engkau memberi perhatian kepadanya, engkau menolong dia, ya, dengan memberikan apa yang dia perlukan, yang saudara punyai. Ya, tentunya apa yang saudara punyai yang bisa diberikan kepada saudaramu, itulah, saudaraku, yang dimaksudkan berilah tumpangan seorang akan yang lain. Ya, di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, hendaklah kalian menerima satu sama lain di rumah masing-masing tanpa mengeluh. Atau di dalam terjemahan Mild, jadilah murah hati seorang terhadap yang lain tanpa persungutan.
Jadi kita memberi tumpangan, kita memberi apa yang saudara kita butuhkan dengan syarat jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, saudaraku. Roma 12 ayat 13 berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, saudara, kita bersyukur kita ada di dalam gereja ini di mana ada saudara-saudara kita ya dari pelayanan Kingdom Transformer Community. Mereka menolong kita dengan membuat e-katalog supaya saudaraku, setiap saudara-saudara kita yang membutuhkan untuk menjual apa yang mereka lakukan, apa yang mereka hasilkan, saudaraku, sehingga kita sebagai jemaat Tuhan, kita bisa saling, saudaraku, memberi pertolongan, memberi dukungan, saudaraku, dengan kita membeli apa yang dijual, ya, apa yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita, sehingga saudaraku, kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain, ya. Nah, saudaraku, firman Tuhan berkata, kita mesti melakukan ini dengan tidak bersungut-sungut. Ya, jadi saudara, kita perlu bersama-sama saling memberi, saling memberkati, saudaraku. Lalu yang berikut, ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi, saudara, yang berikut adalah kita mesti layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh oleh kasih karunia Allah. Ya, kita adalah pengurus. Nah, dalam bahasa Yunaninya itu adalah oikonomos. Ya, pengurus, saudaraku, yang mengatur rumah perbendaharaan. Ya, dari oikonomos ini keluarlah kata ekonomi. Kemudian ekonom, saudaraku, artinya orang yang mengatur, orang yang bisa, saudaraku, memanage ya ekonomi ini, saudaraku. Nah, kita semua ini adalah pengurus. Kita ini semua adalah oikonomos, saudaraku, yang mengatur ya rumah perbendaharaan supaya selalu ada makanan di sana, saudaraku. Nah, rumah perbendaharaan ini adalah komsel. Rumah perbendaharaan ini adalah juga keluarga kita sendiri. Ya, rumah perbendaharaan ini lebih luas lagi adalah juga gereja lokal kita. Nah, kita bisa saling melayani, saudaraku, satu dengan yang lain, ya, sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, kasih karunia itu adalah kemampuan dari Allah untuk kita bisa melakukan, saudaraku, ya, semua apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, sehingga kita semua sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaatnya, kita boleh tetap ada, saudaraku, di dalam semua yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ya. Nah, saudara, kemudian yang selanjutnya ayat 11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi, saudaraku, kita mau terus tetap bersama-sama. Ya, dikatakan kalau kita sedang berbicara, saudaraku, biarlah kita berbicara seperti seorang yang sedang menyampaikan firman Allah. Artinya, perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu membangun, menghibur, dan menguatkan saudara kita. Ya, bukan perkataan yang melemahkan, bukan perkataan yang membuat saudara kita menjadi khawatir dan takut, saudaraku. Ya, perkataan kita sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita melayani, sekali lagi diingatkan, melayani sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi Tuhan tidak menuntut kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Dan Tuhan tahu apa yang bisa kita lakukan, sehingga ada kasih karunia untuk kita bisa saling melayani, saudaraku. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat, ya, janji Tuhan, firman Tuhan berkata di sini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dialah yang memelihara saudara. Ya, saudara harus sadar dan berjaga-jaga.
bahwa lawanmu itu, si iblis, dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang saudaraku ingin dan mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Ya orang yang khawatir, orang yang takut, orang yang gelisah. Itu mudah dijerat oleh iblis. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, dunia hari ini semua orang, saudaraku, hampir di 212 negara mengalami pandemi ini, saudaraku. Sebab itu mari kita mau, saudaraku, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, supaya dikatakan Tuhan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya, ya, WHO dan bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah, saudaraku, berusaha untuk menemukan vaksin, ya, untuk bisa mengatasi pandemi ini, saudaraku, bisa mengatasi virus ini, saudaraku. Dan hanya perkiraan-perkiraan virus ini akan selesai, akan berakhir dalam bulan depan atau 2 bulan lagi, saudaraku. Namun tidak ada yang pasti. Tetapi janji firman Tuhan adalah janji yang pasti, saudaraku. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap percaya kepada firman Tuhan, kita tetap bergantung penuh kepada Tuhan, kita bersama-sama saling membangun, saling menguatkan, saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita, maka saudaraku, kita akan bisa tetap melewati semua pandemi ini dengan kemenangan. Oleh karena iman kita, itulah yang mengalahkan dunia ini. Dalam nama Yesus Tuhan, saudara diberkati untuk memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua yang mendengar firman-Mu, kami boleh merenungkannya, Tuhan, dan kami boleh melakukannya. Supaya Tuhan, seluruh hidup kami, sungguh Tuhan, ada di dalam kendali Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Kerajaan yang tak tergoncang lagi, Tuhan. Bapa, terima kasih, Roh Kudus terus bekerja di tengah kami. Roh Kudus, tolong kami, ingatkan kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mempraktikkan firman Tuhan ini. Kami sungguh-sungguh mengasihi satu dengan yang lain. Kami sungguh-sungguh memberi tumpangan seorang kepada yang lain. Kami sungguh-sungguh melayani seorang yang lain. Dan kami juga boleh tetap, Tuhan, tenang menguasai diri kami. Karena segala sesuatu yang kami lihat, yang kami pegang, yang kami miliki hari ini, semua ini akan berlalu. Tetapi Tuhan, kami akan tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu Tuhan yang mendengar dan yang melakukan firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga, Tuhan. Terjadi di dalam seluruh keluarga kami, dalam seluruh komunitas kami, Tuhan. Supaya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan selama-lamanya. Amin.